Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sabahul khair wassurur wasabahul mubarak. Selamat pagi kepada semua anak-anakku sekalian yang berbahagia, khususnya kelas 9. Selamat berjumpa kembali pada kelas daring ini. Alhamdulillah, kalian semua, Bapak, semua keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anakku sekalian yang berbahagia, kali ini Bapak akan melanjutkan pembahasan materi yang lalu, ya. Jadi masih ada materi yang belum Bapak sampaikan. Kali ini Bapak akan mengulas kembali tentang materi seni patung dengan berbagai bahan dan teknik. Anak-anakku kelas 9 yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada minggu yang lalu Bapak telah memberikan latihan evaluasi materi yang sudah kalian terima sebanyak 10 soal, ya. Kemarin latihan Bapak berikan, ya, berupa esai 10 soal. Namun baru beberapa yang telah melaksanakan tugas itu, ya, latihan. Namun sebagian masih banyak yang belum. Yang sangat Bapak harapkan, ya, untuk kelas 9 adalah mengerjakan latihan yang telah Bapak berikan. Jangan mengundur-undur, ya, jangan menunda-nunda, karena hampir setiap saat kalian akan mendapat tugas. Kalau diundur-undur, ya, ditunda-tunda, nanti kalian timbulnya jadi males, ya, jadi males. Oleh karenanya jangan ditunda-tunda. Seberat apapun tugas yang kalian sanggup untuk mengerjakan, kerjakan langsung saat itu yang kalian sanggup, ya. Lain halnya kalau tidak sanggup, mungkin bisa esok, ya, besok lagi belajar, kemudian baru bisa mengerjakan, nggak apa-apa. Ini bagi yang sanggup, hendaknya segera untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak maupun Ibu guru lainnya. Itu saja pesan dari Bapak. Semoga kalian semua tetap dalam keadaan yang sehat, semangat dalam belajar, ya, walaupun melalui kelas daring ini. Baiklah anak-anakku kelas 9 yang berbahagia, kita lanjut kepada materi, ya. Pada pertemuan yang lalu pembahasan materi masih dalam seni patung dengan berbagai bahan dan teknik. Kali ini Bapak masih masih melanjutkan materi tersebut. Anak-anakku yang berbahagia, kita mulai tentang pengertian patung, ya. Patung merupakan salah satu karya seni rupa murni. Seni patung merupakan salah satu ungkapan pengalaman artistik seniman yang ditampilkan dalam wujud 3 dimensi. Karya seni rupa ini dapat dinikmati dari berbagai arah.
itu patung, ya, mempunyai ukuran 3 dimensi. Artinya 3 ukuran seni karya ini. Yang pertama bisa dilihat dari samping, dari depan, dari belakang, ya. Dan patung ini adalah merupakan bentuk seni karya ungkapan seniman, ya, yang dia dapati dari pengalaman artistik sehingga dicurahkan, ditampilkan dalam bentuk patung. Itu, ya. Maksud daripada patung dalam seni karya 3 dimensi. Berikutnya fungsi patung. Nah, ini fungsinya dari patung yang ada dari hasil karya seniman. Apa saja sih fungsinya? Nah, ini yang pertama adalah patung religi. Fungsinya untuk beribadah atau bermakna religius. Ada patung menjadi sembahan, ya, patung-patung atau berhala-berhala yang dianggap sebagai Tuhan bagi mereka. Itu dahulu nenek moyang kita sebelum Islam datang, mereka sesembahan kepada patung-patung, ya. Nah, ini fungsi patung ketika itu, ya, ketika Islam belum datang, Islam belum muncul, itu para nenek moyang itu masih melakukan sesembahan kepada patung-patung, yang mana kita tahu masa itu adalah masa animisme, ya. Jadi menyembah kepada benda. Itu yang pertama, patung religi yang fungsinya untuk dijadikan patung sesembahan, dijadikan tempat ibadah bagi mereka. Dan yang kedua adalah patung monumen. Apa itu patung monumen? Yaitu patung untuk memperingati seseorang atau peristiwa yang dianggap penting bagi suatu kelompok sosial. Jadi patung monumen itu adalah patung, ya, semacam patung memorandum, ya, untuk mengingat, ya, untuk mengingat peristiwa atau mengingat tokoh dari seseorang yang dikagumi, yang dihormati, seseorang yang dianggapnya sebagai sosok yang sangat baik untuk dikenang, maka dibuatlah patungnya, ya. Patung monumen itu banyak, ya, yang dijadikan sebagai peringatan. Contohnya, tentu kalian yang biasa lewat di Jalan Tamrin itu ada patung selamat datang, ya, di depan Hotel Indonesia. Di bundarannya itu ada patung selamat datang. Nah, itu adalah patung mengenang peristiwa dulu, ya, ketika pembukaan Ganevo. Jadi untuk para undangan negara-negara sahabat yang datang ke Indonesia mengikuti sidang Ganevo itu, mereka disambut, ya, dengan dibuatnya patung selamat datang. Nah, itu contohnya patung monumen. Dan banyak patung-patung di Indonesia itu, ya, yang dijadikan sebagai peringatan. Dan yang ketiga, fungsi patung sebagai arsitektur. Patung arsitektur, ya, patung yang dibuat oleh seorang arsitek, seniman, yang fungsinya untuk keindahan. Patung untuk menambah keindahan, ya. Itu bisa juga patung yang menghiasi taman, patung yang menghiasi ruangan, patung yang menghiasi tempat-tempat ramai, ya, yang fungsinya untuk memberikan kesan indah. Nah, itu yang ketiga.
disebut dengan patung arsitektur, yang fungsinya hanya untuk menambah keindahan saja. Dan yang keempat, anak-anakku sekalian, dari fungsi patung yang keempat yaitu patung dekorasi, yaitu patung untuk menghiasi suatu bangunan atau taman. Nah, ini hampir sama ya, patung dekorasi dengan patung arsitektur. Cuman kalau arsitektur itu ya memang senimannya itu, arsiteknya itu membuat patung seindah mungkin ya untuk difungsikan sebagai hiasan. Nah, patung dekorasi adalah patung hiasan untuk suatu bangunan atau taman. Adakah patung-patung menghiasi taman? Banyak ya. Patungnya itu beraneka macam untuk di taman. Bisa dalam bentuk patung berupa fauna, ya, binatang. Apakah itu patung kodok? Apakah itu patung burung bangau? Apakah itu patung jenis lainnya? Itu sangat banyak dibuat, yang fungsinya hanya untuk menghiasi taman saja. Dan yang kelima, fungsi patung yang kelima itu adalah patung seni. Apa fungsinya? Hanya untuk dinikmati keindahan bentuknya. Nah, ini patung seni. Jadi dilihat keindahannya, bentuknya dari patung tersebut. Apa ya contohnya sih patung seni itu? Ya tentunya kalian ya, anak-anakku nih ya kelas 9, mungkin di antara kalian sudah ada yang pernah mengunjungi Istana Bogor. Nah, di situ banyak patung-patung ya. Nah, itu patung-patung yang ada di Istana Bogor fungsinya adalah untuk dinikmati keindahan bentuknya. Ya, banyak. Itu patung-patung yang ada di Istana Bogor itu adalah patung-patung yang berasal dari negara-negara sahabat yang memberikan satu kehormatan untuk negara kita. Akhirnya diberikan patung-patung kenangan. Tentu yang sudah pernah berkunjung ke Istana Bogor pasti pertama masuk di gerbang sudah disambut dengan patung. Masuk ke ruangan dalam pun banyak patung-patung. Nah, itu semua adalah jenis patung dekorasi ya. Patung yang hanya dinikmati keindahannya saja. Dan yang terakhir, fungsi patung adalah jenis patung kerajinan. Nah, patung kerajinan ya, ini adalah patung yang dibuat dari kreativitas dari kerajinan seseorang, keterampilan seseorang untuk difungsikan sebagai barang seni dekorasi untuk diperjualbelikan ya, difungsikannya itu ya untuk dijualbelikan karena keindahannya ya. Seperti pada patung-patung kecil ya, ornamen-ornamen yang ada itu semua adalah hasil dari kreativitas seniman. Nah, itu yang keenam, yaitu patung kerajinan, yang fungsinya yaitu tadi untuk diperjualbelikan. Nah, itulah anak-anakku sekalian fungsi daripada patung. Nah, berikutnya ya, bagian C, corak patung ya. Sekarang coraknya, bentuknya. Yang pertama adalah corak imitatif. Apa itu corak patung imitatif? Yaitu patung yang merupakan tiruan dari bentuk alam ya, patung yang dibuat meniru dari bentuk alam.
tentu kalian masih ingat pada pelajaran-pelajaran yang lalu bahwa seni rupa itu kan bisa dibuat dari 3 jenis. Dari jenis flora, seni dari jenis fauna, seni dari jenis alam benda. Nah, yang ketiga ini, alam benda inilah adalah seni rupa patung corak imitatif. Ya, jadi berupa bentuk tiruan dari bentuk alam. Apa contohnya? Imitatif itu ya meniru membuat patung dari jenis fauna gajah, ya. Nah, itu gajah itu kan bentuk alam, binatang. Diambil dari bentuk alam, dibuat dari batu, ya. Sehingga terbentuklah hewan berupa gajah. Bagi kalian yang sudah pernah berkunjung ke museum kota, ya, yang berada di mana itu, daerah Jakarta Utara, itu ada museum yang di depannya ada patung gajah yang sering juga disebut oleh orang itu adalah museum gajah. Kenapa? Karena memang di depannya itu ada patung gajah yang besar. Nah, itu adalah jenis patung imitatif. Dan yang kedua dari corak patung adalah corak deformatif, yaitu corak yang bentuknya banyak berubah dari bentuk alam, ya. Deformatif, jadi semacam bentuk patung pembaharuan. Jadi banyak berubahnya, tidak sama dengan aslinya, ya. Banyak yang dikurangi bentuknya dari bentuk aslinya, atau bisa juga ditambah-tambah dari bentuk aslinya, ya. Nah, ini merupakan patung yang dibuat kreasi dari seniman. Nah, itu yang kedua, yaitu corak deformatif, yaitu patung pembaharuan, dibentuk tidak sama dengan aslinya, banyak perubahannya, baik perubahan dalam bentuk pengurangan bentuk ataupun perubahan dalam penambahan bentuk gaya kreasi. Lalu yang ketiga dari corak patung adalah corak non figurasi. Ya, non figurasi artinya patung yang meninggalkan bentuk alam yang bersifat abstrak, ya, non figuratif, yang bersifat abstrak, bentuk-bentuk alam yang bersifat abstrak. Nah, itu jenis yang ketiga, yaitu patung non figuratif. Lanjut, ya, anak-anakku, masih ya kelihatan di layar video kalian. Bagian D, media berkarya patung. Nih, media, ya. Apa yang pertama? Bahan. Ya, tentu dalam segala hal kita untuk melakukan suatu karya diperlukan bahan. Ya, bahan untuk, misalnya kalau kita akan melukis, ya bahannya diantaranya medianya kanvas. Ingin menggambar, tentu bahannya kertas gambar, ya, dan lain sebagainya. Itu yang pertama adalah media berkarya patung, bahan. Apa bahannya? Banyak kan? Pada pembahasan yang lalu Bapak sudah jelaskan kepada kalian tentang bahan patung. Itu ada 3 macam, ya. Ya, mudah-mudahan kalian masih ingat. Ya, 3 macam bentuk bahannya: bahan keras, bahan sedang, dan bahan lunak, ya. Bahan keras, bahan sedang, bahan lunak. Baik, lanjut. Di sini pun dibahas, ya, sudah di sini bahan itu ada 3. Tadi yang sudah Bapak bahas itu bahan lunak, lilin, tanah liat, dan sabun. Kemudian bahan yang kedua
Jenisnya bahan sedang, kayu waru, kayu randu, kayu sengon, dan kayu mahagoni. Dan yang ketiga adalah bahan keras, ya. Apa itu bahan keras? Yaitu kayu jati, kayu sanokling, dan kayu ulin. Nah, itu adalah bahan-bahannya. Ya, Bapak rasa kalian masih mengingat itu tentang bahan dari pembuatan patung, ya. Lalu kedua adalah alat. Apa saja alatnya? Alat untuk membuat patung, ya, pertama adalah putsir. Alat putsir itu adalah alat untuk mengukir, mencungkil atau menggaris, membuat bentuk, itu namanya putsir, ya. Yang kedua, meja putar, ya, meja putar yang digerakkan oleh kaki. Ini kalau yang menggunakan manual, jadi bisa meletakkan bahan lunak berupa tanah liat, kemudian mejanya diputar lalu dibentuk dengan tangan sehingga terjadi lingkaran, ya. Itu biasanya akan membuat patung yang bisa untuk didirikan, dibuat di atas meja putar. Lalu yang ketiga adalah pahat, palu, cetakan. Pahat untuk mengukir, palu untuk memukul pahat, cetakan, ya, ini kalau membuat patung secara cetakan itu cor, ya, dicor, atau cetakan untuk membuat dari lilin, bahan lunak, atau membuat dari semen, gips, ya, gipsum, itu menggunakan cetakan. Itu alatnya. Dan yang keempat, sendok adukan, ya, sendok adukan untuk mengaduk bahan adonan yang akan dibentuk patung. Dan yang ketiga, ya, apa itu? Tekniknya, ya. Tekniknya bagaimana? Itu yang pertama adalah teknik pusir. Nah, kalau tadi pada alatnya itu banyak ya, untuk pusir, alat untuk mencungkil, alat untuk mengerok. Nah, sekarang tekniknya itu ya teknik butsir, ya, dengan mencungkil, mengurangi, menghaluskan, membuat bentuk, garis-garis, tekstur pada patung, itu menggunakan butsir, teknik butsir. Dan yang kedua, teknik pahat, dengan menggunakan pahat, ya, dibentuk, ya. Apa sih fungsinya pahat itu? Yaitu untuk mengurangi bahan-bahan sehingga terwujud suatu bentuk patung. Dipalu, ya, kemudian diukir, ya, untuk membuat suatu patung. Yang ketiga, teknik cetak. Teknik cetak itu adalah membuat patung dari bahan lunak, ya, apakah bentuk lilin dicairkan kemudian dituang pada cetakan, atau dari adukan semen diaduk sampai halus lalu dituang pada cetakan, ya, atau dari bahan gipsum pun bisa demikian menggunakan cetakan. Cetakannya apa? Ya, macam-macam. Bisa berupa binatang cetakannya, bisa berupa manusia cetakannya, ya, banyak jenisnya. Dan yang keempat, teknik konstruksi, ya, teknik membuat patung dengan konstruksi. Ini biasanya patung-patung yang berukuran besar, ya, untuk dijadikan monumen, patung peringatan, ya, itu biasanya dibuat dengan teknik konstruksi karena dengan bahan-bahan yang memang bahan-bahan berat, ya, dibuat kerangkanya dari besi lalu dianyam, ya, tinggi sampai ke atas. Itu pun menggunakan alat pula. Apa alatnya? Ya, bisa dengan mobil penyanggah, ya, semacam mobil derek, ya, kemudian dibentuk dari bahan-bahan semen, coran. Nah, itu konstruksi. Jadi dibentuk sebagaimana bangunan.
Kenapa? Ya karena bentuknya memang patungnya itu besar. Nah, biasanya ini untuk monumen. Nah, itulah ya anak-anakku sekalian alat-alat untuk membuat patung. Nah, kemudian untuk membuat patung itu, nah ini yang sudah Bapak jelaskan pula, tapi tidak ada salahnya Bapak mengulang kembali, mengevaluasi kembali. Membuat patung dengan berbagai bahan dan teknik. Yang pertama, membuat patung dari tanah liat. Ya, tanah liat. Dari mana tanah liat? Ya, sekarang banyak ya, kita bisa pesan ya untuk tanah liat ini. Biasanya yang menyiapkan itu ada satu wadah ya, suatu tempat usaha yang memang dia mempersiapkan alat-alat untuk seni rupa, seni kriya, seni ya berbagai macam seni lah, itu menyiapkan baik lilin, tanah liat maupun alat-alat lainnya. Itu adalah bahan yang pertama terbuat dari tanah liat. Dan yang kedua, membuat patung kayu ya, itu dari bahan kayu, dan kayu ini pun banyak jenisnya, banyak bahan-bahan yang dibuat dari kayu, dan kayunya pun banyak jenisnya. Ada jenis kayu yang empuk, yang lembut ya, yang ringan ya, ada bentuk kayu yang sedang, tidak lembut, tidak empuk, dan tidak juga keras. Ada kayu yang keras ya. Nah, itulah anak-anakku sekalian, pembahasan tentang materi membuat patung ya. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak sampaikan pembahasan ini kalian dapat menerimanya dan memahaminya, sehingga akan menambah wawasan dan pengetahuan kalian dalam berseni ya. Nah, untuk berikutnya nanti pertemuan yang akan datang, Bapak akan memberikan tugas ya untuk kelas 9. Apa? Yaitu membuat patung. Tentunya tidak dengan dari kayu ya, ataupun dari besi atau dari semen. Itu mungkin agak berat ya. Tapi ini adalah jenis patung yang dibuat dari bahan lunak. Apa itu? Sabun ya. Dari jenis bahan lunak kan itu ada dari sabun, dari lilin, dari tanah liat ya. Tapi yang mudah didapat sabun ya. Insya Allah pada minggu yang akan datang kita akan berjumpa kembali dalam materi praktek membuat patung bahan lunak, yaitu sabun ya. Nah, sabunnya bebas. Boleh sabun yang biasa, boleh sabun ya, pokoknya sabun lah ya. Di sini Bapak nggak mau menyebutkan nanti jadi sponsor iklan ya, tidak, pokoknya jenis sabun apa saja. Nah, itulah pembahasan kali ini yang Bapak berikan pada kalian. Mudah-mudahan semuanya kelas 9 dalam keadaan sehat walafiat, baik kalian, keluarga, dan juga Bapak. Sama-sama kita berdoa pada Allah SWT tetap dalam keadaan sehat, dan semoga Allah selalu melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.